Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus solihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kajian rutin bulanan yang insya Allah di tahun 2021 ini memasuki seri yang ke-7 dengan tajuk temanya sedikit berubah, yaitu bersyukur sebagai Muslim akademisi. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga insya Allah materi inti kajian pada pagi hari ini, yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana. Yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan terakhir nanti ditutup dengan doa bersama. Baik, menginjak acara yang pertama, kita akan buka. Mari kita buka acara kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, akan dibacakan pembacaan kalam ilahi. Insya Allah akan disampaikan oleh mahasiswa pendidikan agama Islam, yaitu Saudara Ridwan Rais. Beliau merupakan mahasiswa sekaligus anggota Hawasi UII angkatan 2018. Akan mentengahkan Quran surat Ibrahim ayat 6-8. Kepada Mas Ridwan Rais, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkanmu dari pengikut-pengikut Firaun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu adalah suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Akan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Mas Ridwan Rais atas pembacaan kalam ilahi pada kajian pagi hari ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, materi kajian inti pada pagi hari ini insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana dengan tema Islam, Nasionalisme, dan Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk kajian pada pagi hari ini, insya Allah akan dimoderatori oleh Bapak Andik Budi Cahyono, yang insya Allah nanti kita kajian sampai pukul 11 lebih 10, nanti setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab, dan nanti diakhiri mungkin menjelang zuhur. Oke, kita mulai kepada Pak Andik, dipersilakan. Baik, matur suwun Mas Fajar dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di pagi hari ini. Baik, kita mulai saja di pagi hari ini untuk acara intinya, yaitu pengajian rutin bulanan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana, atau yang mungkin oleh sebagian dari kita populer dengan panggilan Ustadz Abdullah Sunono, termasuk saya baru ngeh dengan nama Ustadz Endri itu adalah Ustadz Abdullah Sunono baru beberapa bulan ini ya. Beliau sering mengisi kajian fikih dakwah di salah satu channel yang mungkin nanti bisa kita sambangi bersama, channel beliau bersama dengan Ustadz Dwi Budi dari kampus UNY kalau tidak salah beliau. Sekilas akan saya bacakan biodata dari penceramah kita di pagi hari ini. Saya coba share screen dulu. Nah, ini biodata penceramah kita di pagi hari ini. Nama Endri Nugraha Abdullah Sunono, SPDI. Tempat tanggal lahir Madiun 14 Oktober 1969. Alamat Jalan Ambarkusumo 303 RT 9 RW 3 Ambarukmo Catur Tunggal Depok Sleman DIY. Status satu istri 5 anak. Pendidikan Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian Fakultas Tarbiyah Times dan Pondok Pesantren Sabilul Khairat Tengaran Jawa Tengah. Amanah staf ahli DPD RI. Dan yang kedua adalah beliau saat ini menjabat sebagai Ketua PWIKD DIY. Sebelum dimulai, barangkali saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk 3 bulan ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang materi Islam dan keindonesiaan, karena tema 3 bulan ke depan mungkin lebih dekat dengan salah satunya adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mencoba untuk mencari tema yang
jarang-jarang sekali mungkin untuk dibahas di kajian-kajian kita sebelum-sebelumnya. Baik, untuk menghemat waktu dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada Ustadz Abdullah Sunono mawon nggih, atau Ustadz Oke, Henry? Abdullah Sunono boleh. Oke. Sebelumnya kita sapa dulu di kami ini ketua jurusannya ada Pak Hendrik, Ustadz, Bapak Hendrik. Pak Hendrik? Pak Hendrik sampun rawuh nggih. Kemudian ada Ketua Kaprodi, di bawahnya ada Kaprodi S1, itu ada Pak Teduh Dirgayu, yang alhamdulillah hari ini juga sudah hadir. Kemudian ada Pak Sekjur, ada Pak Ahmad Rafi, terus kemudian ada Pak Sekprodi S1, ada Pak Domasata. Kemudian ada Prodi S2 yang saat ini sedang kurang akademik, jadi mungkin telat hadir atau belum bisa hadir, belum bisa bergabung dengan kita di pagi hari ini. Kurang lebih seperti itu, Ustadz. Monggo. Oh, Sekprodi IP jangan lupa. Oh ya benar, Sekprodi IP ada Pak Irving, Dr. Irving Paputungan. Nah, okay. Angkatan Ustadz untuk perkenalan jurusan, profil jurusan dari jurusan informatika. Untuk selanjutnya pada Ustadz Abdullah Sunono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kepada para pimpinan jurusan Teknik Informatika UII yang kami hormati, pada seluruh dosen, staf pengajar, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebut satu demi satu. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tengah suasana pandemi corona yang semakin banyak dari teman-teman kita yang terinfeksi. Bahkan tadi saya dengar percakapan ada juga alumnus dari corona, ya, lulusan corona di teknik informatika ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahi kita kesehatan, rahmat, berkah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Materi kita agak berat ya pagi hari ini, moga-moga tidak membuat kening kita mengkerut, ya, tentang Islam, nasionalisme, dan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bahas, ya, semoga saja bisa terangkum semuanya. Kalau tidak nanti diperkaya dengan tanya jawab. Tanah tumpah darah, ya, tempat kelahiran, itu menurut ahli bahasa yaitu Al-Jurjani itu pernah menyebut bahwa istilah al-waton al-asli itu adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana dia tinggal di dalamnya. Beliau menyebutnya al-watanu al-asli huwa maulidur rajul wal baladul ladhi huwa fihi. Al-watan al-asli, yaitu tanah tumpah darah kita itu adalah
maulidur rajul, yaitu tempat kelahiran seseorang. Ya. Dan ditambah al-baladul ladzi huwa fihi, dan negeri di mana dia tinggal di dalamnya. Nah, saya kira Indonesia adalah al-watan al-asli kita. Karena kita lahir di Indonesia dan kemudian kita tinggal di negeri Indonesia. Mungkin ada yang lahir di luar negeri, ya. Kemudian dia tinggal di Indonesia. Ya, menurut definisi ini ya belum disebut dengan al-watan al-asli. Ya, tetapi secara kewarganegaraan bisa jadi dia orang Indonesia. Walaupun ada juga negara-negara kalau di situ dia lahir, maka dia menjadi warga negara setempat. Sampai nanti usia 17 tahun dia boleh memilih. Apakah tetap menjadi warga negara setempat, ataukah ikut di Indonesia. Nah, yang repot kalau orang bule punya anak lahir di Indonesia. Dia bukan warga negara Indonesia, ya nggak tahu, diakui juga nggak dengan negara tempat asalnya. Dia. Nah, jadi itu al-watan al-asli, ya, yaitu orang yang lahir di negeri ini, Indonesia, dan dia tinggal ya, di negeri Indonesia. Nah, itu adalah faktual, ya, fakta de facto-nya seperti itu. Walaupun kadang de jure-nya kita nggak mengurus apa yang namanya kartu tanda penduduk ataukah kartu keluarga. Nah, mestinya kita juga mengurus itu sebagai alat bukti secara hukum bahwa kita ini adalah al-watan al-asli, yaitu orang yang memiliki tanah tumpah darah Indonesia, lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, KTP Indonesia, dan kakaknya juga Indonesia. Ya. Kecintaan Rasulullah SAW terhadap tanah tumpah darahnya digambarkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ma'at'iyabaki min baladatin wa ahabbaki ilayya. Alangkah indahnya ya, negeri, sebuah negeri, dan engkau negeriku adalah negeri yang paling aku cintai. Ya, ma'at'iyabaki min baladatin, ya, betapa indahnya negeriku, wa ahabbaki, dan aku sangat cintai negeriku. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, seandainya aku tidak diusir oleh kaumku dari negerimu, masakantu ghairahi, maka aku tidak akan tinggal kecuali di negeriku. Hadis diriwayatkan Ibnu Hibban. Jadi ini ungkapan Rasulullah SAW, kecintaannya kepada tanah tumpah darahnya, tempat kelahirannya, yaitu negeri Makkah Al-Mukarram. Negeri yang paling dicintai. Ya. Seandainya kaumnya nggak mengusir, artinya Rasulullah SAW kemudian hijrah, pasti Rasulullah SAW akan tinggal di negeri ini. Ya, tetapi karena beliau terusir, ya, hijrah, maka beliau tidak tinggal di kota Makkah, bahkan yang disebut kota Nabi adalah Madinah Al-Munawwarah. Ya. Tetapi dari ungkapan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga mencintai tanah tumpah darah kelahirannya. Diperkuat oleh pernyataan Al-Hafidz Adz-Dzahabi, ya, ulama kritikus hadis, yang menjelaskan berbagai hal yang dicintai oleh Rasulullah SAW, dan salah satunya adalah tanah air. Wa kana yuhibbu Aisyah, aku mencintai Aisyah. Aisyah adalah istri beliau. Wa yuhibbu abaha, dan aku juga mencintai ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa yuhibbu Usamah, maksudnya adalah Usamah bin Zaid bin Harithah, yaitu pembantunya Rasulullah SAW, sahabat Nabi. Wa yuhibbu sabatoihi,
dan aku mencintai dua cucunya, yaitu cucu dari Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Wa yuhibbu al-halwa wal asal, dan aku mencintai makanan yang manis dan juga madu. Wa yuhibbu Jabal Uhud, aku mencintai gunung Uhud. Dan terakhir, wa yuhibbu watanahu, dan dia Rasulullah SAW juga mencintai tanah airnya, tanah tumpah darah. Maka akan sangat aneh kalau kita itu tidak lagi mencintai tanah tumpah darah kelahiran kita, di mana kita dilahirkan, atau masa kecil kita juga di tempat itu. Apalagi kemudian kita ternyata juga tinggal di situ. Walaupun kalau di Indonesia sangat luas, bisa jadi pindah kota. Ya, dulu tinggal lahir di kota A, kemudian sekarang tinggal di kota B, tetapi kita tetap tinggal di Indonesia. Islam juga mengajarkan doa untuk negerinya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan anugerahkan rezeki berupa buah-buahan ya kepada penduduknya, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhir. Surat Al-Baqarah ayat 126. Doa ini cukup populer ya, didoakan. Kemudian doa ini bukan hanya untuk dipakai oleh orang yang tinggal di Mekah, tetapi ustadz-ustadz yang di Indonesia mendoakan Indonesia juga memakai redaksi yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk berdoa ya negeri Mekah, yaitu Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri yang aman ya. Nah, sehingga ini adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap tanah. Di situ tanah di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus membawa risalah, dan di situ juga kemudian keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam semakin banyak sampai kemudian melahirkan Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW juga berdoa untuk dua negeri yang beliau cintai, yaitu Makkah dan Madinah. Ketika beliau di Madinah, Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, ya, jadikanlah kami itu mencintai Madinah. Kahubbina Makkah, sebagaimana kami juga mencintai Makkah. Au asyadda, atau lebih, ya, lebih mencintai daripada Makkah. Nah, jadi walaupun Makkah adalah tempat kelahiran Rasulullah SAW, ya, tempat beliau lahir di sana sampai kemudian menerima risalah kenabian, tetapi kemudian sampai wafatnya setelah hijrah Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, ya, bahkan disebut kota Nabawi, masjidnya juga Masjid Nabawi. Rasulullah SAW tinggal di situ, ya, dan doa beliau adalah Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah aw asyadda. Ya Allah, jadikan kami mencintai kota Madinah seperti kami mencintai kota Makkah, atau lebih daripada mencintai kota Makkah. Nah, di sini saya tulis membela negeri. Ini untuk menunjukkan bagaimana Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai negerinya. Selain secara perasaan tadi sudah kita sampaikan ya, cinta kepada tanah tumpah darahnya, juga pembelaan terhadap negerinya. Sampai puncaknya jika musuh menyerang negeri kita, misalkan Belanda datang lagi, Jepang datang lagi, atau mungkin Cina ya datang ke negeri kita untuk menyerang negeri kita, maka Islam memberikan kaidah pertama, hukumnya fardu ain untuk mempertahankannya. Nah, fardu ain maknanya adalah setiap dari kita mempunyai kewajiban untuk mempertahankannya. Ya. Kalau kita jalankan, kita mendapat pahala. Kalau kita tidak menjalankannya, maka kita berdosa.
Jadi kalau ada musuh menyerang negeri ini, hukumnya fardu ain. Kita mempertahankan negeri Indonesia ini. Ya. Kemudian yang kedua, sampai-sampai seorang istri tidak perlu izin kepada suami untuk mempertahankan negeri ini. Dan juga seorang anak tidak perlu izin kepada orang tuanya untuk mempertahankan negeri ini. Ini nomor 2 dan 3 ini maknanya begini, kalau suaminya ternyata tidak mengizinkan, atau sang suami itu malah kemudian tidak ikut mempertahankan negeri ini, atau malah membelot kepada musuh, maka seorang istri nggak perlu izin sama suami. Tetapi bukan bermakna kemudian kalau musuh datang, wis pokoknya urip dewe-dewe, nah enggak ya. Ya tetap koordinasi dengan suaminya, ya. Nggak bisa kemudian terlepas seolah-olah dia bukan suaminya lagi, enggak. Demikian pula yang nomor 3, seorang anak tidak perlu izin kepada orang tua, tentu saja maknanya ketika orang tua tidak mengizinkan. Ya, surat izinnya nggak diperlukan. Ya. Atau orang tua kemudian malah mengikuti pihak musuh. Ya. Maka seorang anak tidak perlu izin pada orang tuanya. Tetapi bukan bermakna hubungannya putus antara orang tua dan anak-anak dengan orang tua, bukan. Sehingga masih tetap harus koordinasi orang tuanya ada di mana, ya kan, ayah di mana, ibu di mana, itu tetap. Tetapi pada dasarnya bahwa tidak diperlukan surat izin untuk membela negeri ini kalau musuh menyerang negeri. Hukumnya fardu ain. Ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh mundur. Ya, misalnya kita kemudian melarikan diri ke Malaysia, atau kita cari yang aman ke Australia, atau yang dekat Singapura, kalau boleh ya. Maka itu tidak diperbolehkan, kecuali bergabung dengan pasukan. Jadi mundurnya kita ini dalam rangka bergabung dengan pasukan, bukan nekat perang sendiri, ya, atau strategi perang. Ya, ada strategi perang, tentunya namanya strategi perang, adalah strategi yang diatur secara bersama, bukan masing-masing individu ngatur dirinya masing-masing, ya kan. Saya tak menempatkan sendiri di sini, enggak. Ya. Tentunya ini diatur oleh komandan perang. Ya, kalau kita jadi komandannya ya kita yang ngatur, atau kita yang panglimanya, ya se-Indonesia kita yang ngatur. Tapi kalau kita jadi tentaranya, ya kita yang diatur. Ya. Nah itu tidak boleh mundur, ya kecuali bergabung dengan pasukan atau strategi perang. Yang kelima, jadikan negerimu kuburan terakhir. Ya, artinya kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Dan kalau kita meninggal, maka kita disebut sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Ya, dengan seluruh keutamaan orang yang mati syahid. Ya, dia bisa memberikan, ya diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya untuk masuk surga. Makanya bergembira orang itu untuk menyambut kesyahidan. Ya. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa betapa Islam itu mengajarkan mencintai tanah air ini sampai titik darah penghabisan. Ya, masalahnya kalau musuh menyerangnya dengan Ghazul Fikri, nah ini yang susah ya, yaitu perang pemikiran, bukan perang militer. Apalagi sekarang proxy war ya. Proxy war itu ya negara-negara besar tuh sudah punya channel dengan tokoh-tokoh di negeri kita, di Indonesia. Tinggal bayarin mereka aja. Suruh ngubah ini, mengatur itu ya sudah. Ya. Jadi kita itu berat kalau berhadapan dengan musuh yang bekerja secara pemikiran, perang ekonomi, perang budaya ya. Tapi kalau musuh dalam arti tentara, yaitu membela negeri ini, itu lebih nyata ya, tetap lebih nyata. Kemudian Islam itu melarang melakukan bughat, pemberontakan atau revolusi. Jumhur ulama mengatakan bahwa tindakan bughat adalah haram dan sanksinya adalah hukuman mati. Ya. Nah, jadi kalau kita sering mengatakan revolusi, apalagi mahasiswa demo misalkan ya, kita bilang revolusi. Ya, sebenarnya revolusi itu yang diperbolehkan adalah
revolusi dalam arti pembangunan, memperbaiki negeri ini, bukan dalam rangka menggulingkan pemerintahan dengan bersenjata, yaitu jumhur ulama mengatakan haram. Tindakan makar atau yang dapat dikatakan sebagai tindakan bugot itu jika telah memenuhi 3 rukun. Antara lain 1, tindakannya dapat menimbulkan pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Biasanya para pemberontak tidak mau mematuhi kewajiban dan ingin menentangnya. Nah, jadi kita ingin melakukan sesuatu ekstra parlementer atau di luar aturan yang ada. Ya. Mungkin karena kalau setiap kali pemilu kita kalah gitu ya. Nah, daripada kalah terus mending perang. Jadi mending perang, kemudian mengangkat senjata melakukan pemberontakan. Yang disebut pemimpin yang sah ini ya pemimpin yang terpilih melalui mekanisme aturan yang telah disepakati. Ya. Nah, aturannya bagaimana? Kesepakatannya. Ya. Para ulama dalam menilai Khulafaur Rasyidin aja berbeda-beda. Walaupun kemudian ada yang merangkum menjadi aturan yang kurang lebih sama. Ketika Rasulullah SAW wafat, ya Rasulullah SAW itu nggak menyebut siapa penggantinya. Maka orang Ansor sudah menunjuk Sa'ad bin Mu'adz untuk jadi khalifah. Orang Ansor. Nah, Muhajirin yang terdiri dari Rasulullah SAW, kemudian yang terdiri dari Umar Ibnul Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Ubaidah mendatangi orang Ansor. Ya, terjadilah debat yang cukup panas siapa yang berhak menjadi khalifah. Ya, kemudian mereka orang Ansor kemudian menyadari tindakan mereka tidak benar, maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ya. Nah, ini mekanismenya seperti itu. Dan itu diakui oleh seluruh kaum muslimin. Mekanisme yang kedua, siapa penggantinya Abu Bakar? Ada putra mahkota namanya Umar Ibnul Khattab. Walaupun Abu Bakar kemudian melakukan voting ya, kepada masyarakat, siapakah yang akan menggantikan dia setelah beliau wafat. Ya. Nah, proses ini juga cara pemilihan yang sah. Ketika Umar Ibnul Khattab itu ditusuk oleh orang Persia, menjelang wafatnya menunjuk 6 orang menjadi tim formatur, yang salah satu dari mereka nanti akan jadi khalifah. Ini juga cara yang sah. Maka terpilihlah Utsman bin Affan. Nah, ketika Utsman bin Affan terbunuh, masyarakat langsung berbondong-bondong ke tempatnya Ali ya untuk mengangkat Sayyidina Ali menjadi khalifah. Maka itu pemilu langsung, ya kan, pemilu langsung. Nah, itu juga sah, ya. Nah, ini pemimpin-pemimpin yang sah, ya. Nah, namanya bugot itu melakukan pemberontakan ya terhadap pemimpin yang sah. Yang kedua, tindakannya dilakukan secara demonstratif, terang-terangan, dengan tindakan kekerasan yang didukung dengan fasilitas senjata. Atau biasa disebut revolusi bersenjata. Ya, revolusi bersenjata itu rukun yang kedua. Kalau sekedar demo itu nggak apa-apa ya. Apalagi demo ini nggak bisa menggulingkan siapa-siapa ya, dia hanya protes sosial. Apalagi demo itu sebenarnya juga resmi diakui oleh undang-undang. Kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar mengakui, undang-undang juga mengakui ya. Nah, sehingga mestinya boleh, kecuali sekarang ini musim pandemi ya tentunya demonya harus disesuaikan supaya tidak terjadi penularan. Ya. Yang ketiga, bugot itu adalah tindakannya termasuk perbuatan tindak pidana, yaitu membuat kekacauan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Dia membuat kekacauan, menjarah, ya, bahkan sampai tingkat membunuh rakyat. Ya. Itu bugot. Nah, ini bugot seperti ini yang itu diharamkan oleh jumhur ulama dan pelakunya bisa dihukum mati. Ya. Sedangkan Imam An-Nawawi itu menyebutkan jangan kalian menentang penguasa dalam kekuasaan mereka. Jangan pula melawan, kecuali kalian melihat dari mereka kemungkaran yang nyata.
yang kalian ketahui dari kaidah Islam. Ya, jika kalian melihat hal itu, ingkarilah mereka dengan cara menasihatinya. Dan katakanlah kebenaran dimanapun kalian berada. Artinya mengkritik pemerintah itu bukan bobot. Boleh. Ya. Memberikan kritik, memberikan masukan, ya namanya orang lagi berkuasa, berarti dialah yang dikritik. Ya. Adapun keluar ketaatan dan memerangi mereka, maka haram hukumnya. Berdasarkan ijma kaum muslimin, wa ingkanu fasakoh zolimin. Meskipun mereka itu berbuat fasik lagi zolim. Jadi gitu ya. Nah ini kudeta berdarah itu secara jumhur tidak diperbolehkan. Karena itu nanti akan merugikan. Ya, merugikan masyarakat. Ya. Terus bagaimana kita melakukan perubahan kalau nggak ada kudeta? Ya, maka ini ada tulisan ini, pemimpin dan rakyat itu bagaikan cermin yang saling berhadapan. Pemimpin itu adalah representasi dari rakyatnya, rakyat adalah wajah dari pemimpinnya. Wabil khusus kalau bukan sistem kerajaan ya. Pemimpin itu representasi dari rakyat. Kenapa? Ya karena dipilih oleh rakyat. Rakyat adalah wajah pemimpinnya. Ya, kalau rakyatnya jahat, saya kira nggak nyari pemimpin yang soleh, ya kan? Kalau rakyatnya soleh, dia akan cari pemimpin yang soleh. Nah, kira-kira begitu. Jika rakyat rusak, maka demikianlah wajah pemimpinnya. Maka Utsman bin Affan mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa kalian akan dipimpin orang seperti itu. Jadi hari ini Presiden Indonesia seperti itu, ya kira-kira rakyatnya itu ya mayoritas kayak gitu. Nah gitu ya. Kemarin zaman Soeharto presidennya seperti itu, ya kira-kira rakyatnya mayoritas juga seperti itu. Ya kama takunu yuwalla alaikum. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ya sehingga pemimpin itu representasi dari wajah-wajah kita ini ya. Nah, ya. Nah gitu. Makanya perubahan dalam sebuah negeri itu dijalankan dengan dua metode. Yang pertama mobilitas horizontal atau disebut juga legal culture movement atau at-ta'biyah al-ufuqiyah, yaitu gerakan kultural. Ya, kita melalui pengajian-pengajian, pendidikan, seni, ya kan, masuk melalui ormas-ormas, ya LSM, atau langsung kepada masyarakat. Itu namanya perubahan di sebuah negeri. Sehingga pola pikir masyarakat ya berubah menjadi baik, dan kemudian ditingkatkan menjadi perilaku mereka juga baik. Ya. Bagaimana mungkin negeri ini baik kalau rakyatnya rata-rata ya pemabuk? Ya mesti aturannya juga menghalalkan minuman keras. Ya, kalau mayoritas rakyat ini pezina, gimana mau melarang tempat-tempat prostitusi? Ya, yang bisa dilakukan adalah melokalisir yang menjadi tempat luas gitu ya. Nah, gitu. Demikian pula kalau kita ingin prinsip-prinsip Islam ditegakkan di negeri ini, nah ini sih bagi orang yang Islamofobia langsung ini ekstremis ya enggak. Kita itu boleh bicara kiri, boleh bicara kanan, boleh, ya kan? Bisa dipahami ya. Bicara tengah boleh, yang nggak boleh adalah kudeta berdarah. Ya nggak boleh. Di negeri kita ini dulu nggak ada yang namanya bank Islam, ya ekonomi syariah nggak ada. Sekarang ada, jurusannya juga ada. Ya, penyelenggaraan ibadah haji ada, ya. Aturan tentang ibadah sholat ada, ya. Bahkan pernikahan itu juga pernikahan Islam. Kemudian pembagian warisan Islam, dan itu enggak menyebabkan negeri ini hancur berantakan. Dulu zaman saya SMA itu seolah-olah orang kalau pakai jilbab, negeri ini hancur berantakan. Enggak. Sekarang ini polisi juga pakai jilbab, polisi wanita, ya, tentara wanita juga pakai jilbab, enggak menyebabkan negeri kita ini berantakan. Itu hanya pikiran orang-orang Islamofobia, orang yang fobi terhadap Islam. Yang nggak boleh itu adalah kudeta berdarah. Tapi kalau kita memberikan pendidikan masyarakat yang baik, ya itu boleh. Sehingga Nasiruddin Al-Albani sendiri mengatakan, sungguh aku kagum terhadap satu kalimat yang diucapkan sebagian para muslihin, maksudnya muslihin ini adalah
orang-orang yang melakukan perbaikan di sebuah negeri, yang menurutku seakan-akan ini merupakan wahyu dari langit, ya, kata Nasiruddin Al-Albani. Dia mengatakan, mengutip ya, aqimu daulatal Islam fi qulubikum, tegakkanlah daulah Islam dalam hati kalian, takum lakum fi ardikum, dia akan tegak di negara kalian. Jadi kalau kita membayangkan syariat Islam dengan benar, syariat Islam dengan benar itu kan amanahum min ju', ya, memberikan keamanan kepada warga dan menjamin kebutuhan dasar warga, yaitu sandang, pangan, papan, perumahan, ya. Itu harus dijamin rakyat kita ini, itu aturan Islam. Ya, jangan kemudian aturan Islam langsung potong tangan, ya, padahal potong tangan itu ada syarat sahnya untuk dipotong, ada rukun-rukunnya, tidak kemudian potong tangan, ya. Nah, makanya masyarakat harus ngerti dulu bahwa minuman keras itu merusak masyarakat, ya, zina itu merusak masyarakat, ya. Kemudian perbuatan-perbuatan saling bermusuhan itu merusak masyarakat. Nah, itu harus ada dalam benak mereka. Harus ada dalam pikiran mereka, yaitu yang namanya kultural, gerakan kultural, bisa lewat pengajian-pengajian, majelis taklim, bisa lewat pendidikan-pendidikan, bisa lewat kebudayaan, ya, itu bisa. Itu perubahannya di situ, sehingga masyarakat memiliki pemikiran yang sama, yaitu kebaikan untuk negeri ini. Yang kedua, mobilitas vertikal atau legal structure movement atau at-tabi'ah al-amudiyah, yaitu gerakan struktural. Kalau cuma masyarakat aja yang bergerak, ya negeri ini nggak berubah. Tetapi yang jadi presiden itu pikirannya juga harus berubah, perilakunya juga yaitu ke arah yang baik. Demikian pula DPR RI-nya, demikian pula pengadilannya, demikian pula aparat keamanannya. Ya, itu harus berubah. Apakah dengan cara kita menggantinya? Ya, kan kalau sudah tua harus diganti dengan anak-anak muda yang lebih baik. Ataukah dengan cara memang memberikan pengajaran kepada mereka lewat pengajian juga bisa, ya kan? Lewat pendidikan juga bisa kepada mereka. Ya. Apakah itu boleh kita masuk ke wilayah-wilayah itu? Al-Qur'an menggambarkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang berkata, "Ij'alni ala khazainil ardh." Jadikan aku bendahara di negeri Mesir. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berilmu. Surat Yusuf ayat 55. Jadi masuk ke wilayah itu boleh kita. Ya, jadi harus ada yang mayoritas menjadi PNS. Apakah itu di kabupaten, di provinsi, ya kan? Kemudian di pemerintahan pusat sampai RT. Ya, orang yang mempunyai pemikiran yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan kebaikan negeri ini. Ya. Dan mereka orang yang berkuasa itu mempunyai wewenang, mempunyai fasilitas, bahkan yang melanggar wewenang dia mendapatkan sanksi. Beda kalau gerakan kultural, ya kalau kamu mau, alhamdulillah, kalau enggak ya terserah, naudzubillah, gitu kan. Kalau gerakan struktural ya harus manut. Dia jadi aturan resmi yang disahkan oleh negara dan rakyat harus ikut. Kalau enggak dapat sanksi dari aparat. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam dia bisa menjadi bendahara di negeri Mesir, Allah SWT menggambarkan wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir sehingga dia bisa kemana saja yang dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kenapa? Ya namanya penguasa. Ya dia punya hak lebih, punya hak privilege, ya. Punya hak lebih, punya kekuasaan, punya fasilitas, ya kan? Takmir masjid aja, ketua takmirnya punya fasilitas, megang kunci masjid, ya kan? Ngatur-ngatur, bikin aturan, ya apalagi presiden, menteri, ya kan? Ya sekda, bupati, ya dan lain-lain. Nah itu di situ kita juga harus dan tentunya dengan aturan yang sudah disepakati bagaimana menjadi pejabat di tempat itu. Ya. Demikian pula Al-Quran menggambarkan pembelaan seseorang yang ada di dalam pemerintahannya Fir'aun.
Ketika Fir'aun mengatakan daruni aktul Musa, biarkan aku membunuh Musa. Itu ada yang satu orang yang belain. Dan Al-Qur'an mengatakan waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun, dan berkata seorang laki-laki yang beriman dari pengikut Fir'aun, maksudnya di pemerintahannya Fir'aun. Kenapa dia bisa ngomong? Ya karena berada di pemerintahan. Seorang sekda bisa ngomong sama bupatinya. Tapi kalau kita rakyatnya, belum tentu bisa ngomong. Ya, yang namanya sekretaris presiden, dia biasa ngomong sama presiden. Kalau sekretaris RT, ya nggak bisa. Ya, makanya kedudukan itu membawa kekuasaan, membawa hak lebih, fasilitas, ya kan? Seperti pemuda ini, laki-laki yang beriman, dia ada di pemerintahnya Fir'aun. Yaktumu imanahu, dan dia menyembunyikan keimanannya. Dia bisa mengatakan, berkata pada Fir'aun, ataqtuluna rajulan, apakah kamu itu mau membunuh seseorang ayyaqula rabbiyallah, yang hanya mengatakan Tuhanku adalah Allah. Maksudnya, apakah kamu mau membunuh Musa, yang Musa itu cuma ngomong rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah. Ya. Sampai akhirnya Fir'aun mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Akibat apa? Ini tadi, rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu. Seorang laki-laki yang ada di pemerintahnya Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Nah, jadi cara perubahannya bukan kudeta untuk negeri ini, tetapi berpartisipasi aktif melalui kultural dan struktural. Nasionalisme yang terpuji pertama adalah watoniyah al-hanin, ya, nasionalisme kerinduan, yaitu maknanya hubbu hadhil ardi, mencintai negeri ini. Wa alfatuha, berpihak kepada negeri ini. Wal haninu ilaiha wal in'itafu haulaha, dan kemudian mempunyai kerinduan yang terus-menerus dan menggebu terhadap negeri ini. Ini adalah nasionalisme yang terpuji. Kita harus mencintai tanah air kita, berpihak ya kepadanya, dan kemudian rindu. Ya, kalau kita ke luar negeri, ya kita rindu pada tanah tumpah darah kita. Ya, ini adalah nasionalisme yang terpuji. Contohnya, ketika hijrah ke Madinah, maka Bilal bin Rabah itu menyanandungkan bait puisi kerinduannya pada tanah tumpah darah kelahirannya di Makkah. Dia baca puisi ala laita syi'ri hal abitanna lailatan. Oh, angan, masihkah akan kulalui satu malam. Biwadin wa hauli idhirun wa jalil, pada lembah yang di situ ada pohon izkir yang mengelilingiku dan juga jalil. Jadi pohon izkir itu pohon yang ada di Makkah yang baunya wangi, ya, untuk wangi-wangian, dan juga pohon jalil. Itu jadi kerinduan bagi Bilal bin Rabah. Wahal aridana yauman miyaha majannatin. Masihkah mungkin hutan dan gemercik air mijannah. Mijannah itu pasar di Makkah. Wahal yabduna li syamatun watofilun. Ya. Atau syamah yang nampak bagiku dan juga tawil. Syamah dan tawil itu gunung atau bukit yang ada di Makkah. Ini adalah senandung baitnya Bilal bin Rabah ketika dia tinggal di Madinah dan rindu pada tumpah darah kelahirannya. Ya, makanya nasionalisme dalam arti kerinduan pada tumpah darahnya diperbolehkan. Ya. Pernah suatu saat Rasulullah SAW meminta Usail untuk menceritakan syair tentang Mekah. Ya, Usail ini sahabat yang memang pandai membuat puisi. Ketika Usail membacakan syair-syair tentang Makkah, maka kerinduan itu tampak di wajah Rasulullah SAW sampai butir air matanya bercucuran. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya Usail, da'il quluba taqar, wahai Usail, biarkan hati ini menjadi tentram. Ya. Jadi rindu juga dengan tanah tumpah darah yang tempat dia lahir, dibesarkan dulu. Itu adalah nasionalisme yang terpuji. Yang kedua, nasionalisme yang terpuji itu adalah wataniyah al-hurriyah wal izzah, yaitu nasionalisme kebebasan dan kehormatan.
Maknanya adalah al-amalu bi kulli juhdin fi tahriril watan minal ghasitin, yaitu bekerja dengan seluruh perjuangan dalam membebaskan negeri dari imperialisme, ya, dari penjajahan. Kita harus berjuang dengan seluruh kekuatan kita, karena imperialisme itu ada imperialisme bersenjata, jadi penjajah bersenjata ada. Ya, walaupun itu metode kuno, ada lagi penjajahan ekonomi. Nah, ini yang sekarang marak-marak ya. Ada lagi penjajahan budaya, ya, penjajahan teknologi, ya. Wa taufiru istiqlalihi, dan kemudian mempersiapkan kemerdekaan negerinya, ya. Baik merdeka dari penjajahan bersenjata, penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, wa gharsu mabadi'il izzah wal hurriyah fi nufusi abna'ihi, serta menanamkan prinsip kehormatan dan kebebasan dalam jiwa putra-putra bangsa. Nah, jadi jangan sampai kita itu minder, ngalami inferior kompleks, ketemu bule yang hidungnya mancung aja minder. Ya, tiba-tiba kita menganggap bule itu paling pintar, padahal kalau dibandingkan kita nggak ada apa-apanya. Ya, jadi itu adalah orang yang terkena inferior kompleks, memandang seperti memandang tuannya, ya, merasa minder. Nah, itu harus ditanamkan pada mereka prinsip kehormatan, ya, harga diri dan kebebasan. Ya. Jangan sampai kita inferior kompleks, ya, merasa rendah, minder. Kalau bule gajinya lebih banyak, kalau orang luar gajinya lebih banyak, kalau orang Indonesia gajinya sedikit. Nah, itu minder. Kalau pakai produk-produk Eropa merasa gagah, kalau pakai produk Indonesia minder. Nah, ini kita tanamkan dalam jiwa putra-putra kita rasa harga diri dan kebebasan. Itu nasionalisme yang baik, ya. Kemudian wataniyah al-mujtama, nasionalisme sosial, maksudnya aqwiyatur rabithah baina afrodil qatri al-wahid, ya, yaitu memperkuat ikatan kekeluargaan antara anggota masyarakat atau warga negara. Ya, jadi diikat kekeluargaan, menjadi satu seperti keluarga, saling menjamin, saling menolong, ya, tidak kemudian saling mengintip untuk menjatuhkan. Wa irsyaduhum ila tariqi istikhdami hadhihi taqwiyah fi masalihihim, dan kemudian mengarahkan masyarakat, yaitu cara-cara memanfaatkan ikatan sosial itu mencapai kepentingan bersama, ya. Kita bersama masyarakat menjaga keamanan, Bunda, menghadapi pandemi bersama-sama, kemudian menyelesaikan masalah ekonomi bersama-sama, pendidikan bagi anak-anak kita diselesaikan bersama-sama. Ya, kemudian wataniyah al-fathi, ya, nasionalisme pembebasan, maksudnya fathul bilad wasiyadatul ardi, yaitu membantu membebaskan negeri-negeri yang dijajah dan berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Negeri-negeri yang dijajah, misalkan Palestina, ya, sekarang dijajah oleh Israel. Dengan enaknya Israel mendirikan negara di negara orang lain, yaitu kita harus bebaskan. Di Afrika itu jadi jarahan orang-orang Barat, ya, untuk mengeruk kekayaan bumi Afrika. Nah, itu kita harus berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Nasionalisme yang tercela pertama adalah wataniyah al-hizbiyah, yaitu nasionalisme fanatisme. Artinya adalah taksimul ummah ila tawaifi tatanaharu wa tatabaghanu wa tatarashaku bisibabi wa tatarama bituhami wa yakidu ba'duna li ba'din, yaitu membelah umat menjadi kelompok-kelompok yang saling bertengkar, berseteru, menelikung, sumpah serapah, memfitnah, menipu satu sama lain. Nah, itu nasionalisme fanatisme, baik dalam tingkat yang rendah, maksudnya tingkat kampung sampai tingkat nasional atau internasional. Ya, jadi tingkat kampung, ya, tingkat nasional antar partai, yaitu saling, ya, saling menuduh, saling menjatuhkan, ya, saling memfitnah, atau antar ormas, ya, ormas ini merasa yang paling masuk surga, yang paling ahlus sunnah wal jamaah, ya kan, yang lainnya enggak. Nah, ini malah terbelah, ya, pertempuran antara kampret sama cebong.
yang isinya adalah sumpah serapah dan lain-lainnya. Nah, ini nasionalisme, fanatisme. Sampai permainan bola, nggak penting permainannya. Yang penting adalah berjuang, berjihad visabili bola. Jadi mereka berani mati di jalan bola untuk membela kelompoknya. Itu nasionalisme yang terkutuk, nasionalisme yang tercela. Yang berikutnya adalah al-qaumiyah al-jahiliyah, kebangsaan jahiliyah. Artinya adalah ihya'u adatin jahiliyatin darosat, yaitu menghidupkan kembali tradisi-tradisi jahiliyah yang sudah lapuk. Wa iqamatu dzikrayat baidatin khalat, yaitu kemudian kembali ke masa lalu, ya. Yang masa lalu itu wa ta'fiyatu hadaratin nafi'atin istaqarrat. Ya, masa lalu yang sebenarnya sudah diganti dengan peradaban baru yang mendatangkan kebaikan atau maslahat. Ya. Jadi budaya minum, ya, budaya mabuk, budaya pesta, budaya perkelahian, maksudnya pesta yang nggak karuan, ya, itu kan ada budaya-budaya tempat kita yang seperti itu, ya, budaya-budaya hedonis, ya, budaya-budaya kesyirikan diingatkan lagi, dimunculkan lagi. Orang dianggap nguri-nguri kebudayaan Jawa kalau memberikan sesaji kepada pohon beringin. Jadi malah dihidupkan kembali sesuatu yang sebenarnya itu adalah perbuatan yang konyol. Ya, gimana orang modern bisa seperti itu? Ya. Nah, mestinya tradisi-tradisi yang positif lah yang harus dijaga, bukan tradisi-tradisi jahiliyah atau tradisi yang bawa peradaban yang lebih buruk. Dan yang terakhir adalah al-qaumiyah al-udwan, yaitu kebangsaan permusuhan. Artinya adalah al-i'tizazu bil jinsi ila darajatin tu'addi ila intiqasil ajnas al-ukhra, yaitu membanggakan etnis, kelompok etnis pada sampai tingkat melecehkan etnis yang lain. Wal udwan 'alaiha, dan memusuhi. Wa tadhiyah biha fi sabilil izzah ummatin wa baqaiha, serta memperjuangkan eksistensi etnisnya itu untuk etnisnya saja, bukan untuk yang lain. Sebagaimana slogan Nazi Deutsch über alles, Jerman di atas segalanya. Nah, dengan alasan itu dia bisa membantai orang lain, ya, membantai yang bukan rasnya. Ya, kita merasa ras mulia, ya, kita merasa orang dari keturunan yang beda dengan orang lain. Kita adalah darah biru, yang lainnya darah merah, ya kan? Nah, sampai pada tingkat melecehkan dan memusuhi etnis lain. Ini adalah kebangsaan yang tercela. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Silahkan nanti diperkaya dengan tanya jawab dan bisa juga dengan masukan-masukan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir pada Ustadz Abdullah Sunono yang telah memberikan materi yang mungkin memang cukup berat, ya, cukup berat bagi kita. Baik, saya buka kesempatan untuk bertanya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh melalui chat ataupun open mic. Monggo, jika ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, atau ini hening. Nah, atau dari saya dulu untuk memantik diskusi, Ustadz. Tadi di awal-awal materi sudah disampaikan untuk membela tanah airnya ketika ada serangan secara bersenjata, ya Ustadz. Pertanyaan saya, apakah itu dibatasi atau tidak, atau ada syarat-syaratnya, syarat-syarat yang mengharuskan kita untuk membela, misalnya yang menyerang kita itu apakah negara yang tidak berpaham atau berideologi Islam. Nah,
Ataukah semua negara yang menyerang kita, kita harus membelanya? Barangkali itu dulu untuk memantik diskusi. Ya, terima kasih. Apakah ada syarat bahwa negara yang menyerang negeri kita itu harus negara yang mereka berideologi Islam? Misalkan Taliban, ya, Taliban datang ke Indonesia ya untuk kemudian menyerang Indonesia. Nah, sebenarnya siapa saja itu tidak berhak untuk menyerang negara lain. Ya. Tidak berhak untuk menyerang negara lain. Apalagi negara lain itu tidak memberikan ancaman terhadap negara tersebut. Sehingga kalau ada orang yang masuk ke negeri kita, kemudian menyerang negeri kita, nah kita maksudnya masuk dan menyerang itu tentu saja untuk menguasai negeri kita. Ya, untuk menguasai negeri kita, kemudian mengambil alih kekuasaan negeri kita, yaitu tadi, maka hukumnya adalah fardu ain kita untuk mempertahankannya. Seorang istri nggak perlu izin sama suaminya, seorang anak nggak perlu izin sama orang tuanya, ya. Kemudian tidak boleh mundur kecuali bergabung dengan pasukan atau strategi perang dan jadikan Indonesia sebagai kuburan yang terakhir. Tetapi misalkan seperti Korea Utara, jadi ini Korea Utara ini bukan contoh negeri Islam ya, artinya bukan mayoritas warganya juga Muslim, ya itu ada presiden yang dianggap diktator, ya merugikan rakyat. Ya kemudian terjadi perang, diserbu ya oleh negara lain. Ya. Dalam rangka apa? Kalau dalam rangka untuk menghancurkan sang diktator, nah itu ya silahkan saja. Tetapi kalau kemudian dalam rangka menguasai negeri Korea Utara, mestinya orang Korea Utara juga harus bersikap. Berarti sebentar lagi dia akan dijajah oleh negeri lain. Ya. Tapi kalau hanya pengen merontokkan atau meruntuhkan presidennya dari luar, nah itu silahkan urusan antar negara. Ya. Apalagi antara Korea Utara dan Korea Selatan, yaitu saling merasa bahwa negeri sebelahnya menjadi ancaman bagi negerinya. Nah gitu ya. Wabil khusus untuk Indonesia, ya siapapun yang akan menyerang negeri kita, ya kita akan menghadapinya. Oke, matur suwun atas penjelasannya, Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan boleh melalui kolom chat ataupun open mic. Assalamualaikum Pak Andi. Monggo Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Matur nuwun Ustaz, tadi sudah buka materinya. Ini mungkin kalau sedikit dari saya, suara saya kedengeran ya? Apa kepelan? Jelas. Jelas ya? Oh ya. Jadi mungkin masih berhubungan dengan berkebangsaan gitu ya. Saya tuh pernah punya teman Ustaz. Jadi teman saya ini mendeklarasikan dirinya itu, saya nggak tahu apakah ini deklarasi yang umum atau enggak, tapi dia nyebutnya itu saya ini warga dunia. Gitu. Jadi dia tidak mau terikat dengan istilah negara. Gitu. Jadi ini efek sampingnya dia ini ya tidak berminat untuk dengan istilah bela negara itu nggak ada. Jadi menurut dia itu nggak ada istilah bela negara. Menurut dia itu selama yang benar kita bela, bilangnya gitu. Selama yang benar kita bela, tapi dia tidak ada istilah bela negara atau mendukung negara karena dia menganggapnya saya ini warga dunia. Warga dunia itu seluruh dunia. Jadi konsep negara itu tidak dia terima gitu ya. Nah, dan dia Muslim gitu. Nah, mungkin saya mau minta tanggapannya aja sih Ustadz, kalau apakah konsep seperti itu ada konsep yang istilahnya apa ya, mubah gitu, mungkin atau dimubahkan di Islam, atau malah itu adalah konsep yang buruk gitu ya. Saya juga kurang tahu, mungkin
Mohon tanggapannya saja, Ustaz. Matur nuwun. Terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam Islam itu ada kaidah siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia itu adalah saudara kita. Sehingga di dalam persaudaraan Islam itu lintas batas, tidak mengenal geografis, tidak mengenal etnis, ya. Mereka adalah saudara kita seiman. Mereka ada di mana aja, ada di Eropa, ada di Afrika, ada di Amerika, mereka adalah saudara kita. Tetapi sedangkan masalah kewarganegaraan itu sebenarnya berhubungan dengan masalah hak dan kewajiban. Ya. Kalau dia melepaskan haknya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mengingkari kewajibannya, nah ini jadi persoalan di negeri tersebut. Ya. Dia menjadi mubah kalau tidak membawa mudarat. Tetapi dia menjadi haram ketika membawa mudarat. Misalkan pandemi COVID, dia nggak mau diatur. Terserah saya, saya warga negara dunia. Jadi saya mau nulari siapa saja, terserah saya. Nah itu membawa mudarat, ya, karena tidak bisa di sebuah negeri itu tidak ada aturan, itu nggak bisa. Jadi harus ada aturan, dan itu menjadi kaidah di dalam Islam, ya. Jadi orang seperti ini mestinya dibina oleh negara. Kalau pada tingkat yang tidak membawa mudarat, hanya merugikan dirinya sendiri, yaitu mubah saja sifatnya. Tetapi kalau dia membawa mudarat bagi masyarakat lain, bagi negeri itu haram, dan pemerintah bisa memberikan hukuman kepada dia. Nah, begitu ya. Jadi kalau dia mengaku warga dunia, nah ini repot ini nanti kalau ada vaksin, ya. Kemudian kalau ada perintah untuk menghadapi penyakit pandemi corona, ya, atau hal-hal lain sampai pada tingkat harus mengangkat senjata. Dia mau belain siapa? Dia warga dunia. Berarti kalau ada mengangkat senjata, yang dibunuh pertama kali adalah dia. Jadi karena berbahaya kita berada dengan tentara yang tidak jelas dalam perang, kan gitu, nggak boleh. Ya, dalam perang itu harus jelas ini tentaranya berpihak kepada siapa. Kalau nggak jelas, maka dia harus diberi sanksi sampai pada tingkat ya harus dieksekusi karena membahayakan. Demikian ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan melalui kolom chat, Ustadz. Saya bacakan yang pertama dari Bu Janifah. Kalau menyerangnya tidak secara fisik atau teritorial, misal dengan pemikiran yang melunturkan kecintaan terhadap negara, bagaimana Ustadz tanggapannya? Yaitu nasionalismenya harus dibangun sebagaimana tadi nasionalisme yang terpuji itu, yaitu mencintai negeri kita. Maknanya tidak sekedar terbayang-bayang kalau kita keluar negeri, tidak itu saja, termasuk mencintai produk dalam negeri. Ya, mencintai itu dalam arti sampai pada tingkat merasa bangga. Ya, saya bangga sebagai orang Indonesia memakai produk Indonesia. Ya. Dan itu yang bisa kita pakai untuk mensejahterakan bangsa kita, yaitu bangga membuat produk sendiri, bangga memakai produk sendiri, ya. Dan melawan imperialisme ekonomi itu adalah dengan nasionalisme. Ya. Kalau nasionalisme rontok, ekonomi kita ini juga rontok, ya kan? Kita nggak mau ya beli makanan produk Indonesia, maunya makanan impor. Ya. Hanya karena apa? Bukan rasanya, bisa jadi rasanya nggak enak, cuman gengsinya. Jadi kita pakai baju nggak mau kalau nggak produk luar, ya. Apakah karena indah dan cocoknya? Belum tentu. Hanya karena masalah. Makanya melawan penjajahan ekonomi, ya kan, itu
melawan penjajahan budaya. Biasanya ekonomi melalui budaya terlebih dahulu. Ya, ada film-film dengan aktor yang tampan, cantik, tubuhnya atletis, memakai produk ini, memakai produk itu, ya, bergaya begini. Nah, kita mengikuti. Kalau nggak pakai produk seperti mereka, ya mereka bawa tas, satu tas harganya 1 miliar. Jadi nah kita kalau nggak pakai tas seperti itu merasa nggak keren, ya kan? Merasa kita itu ketinggalan. Nah, akhirnya kita ngikutin. Makanya untuk melawan itu semua, maka kita harus menanamkan nasionalisme kepada bangsa kita, kepada kader-kader kita, pada anak-anak kita. Bahwa kita harus mencintai negeri ini, bangga memakai produk-produknya, dan harus berusaha ya, bahwa produk kita ini akan menjadi kualitas internasional yang tidak kalah dengan produk lain. Demikian. Oke, masih ada satu lagi dari Pak Khalid. Izin bertanya, tertarik dengan 2 gerakan yang penting dilakukan, yaitu struktural dan kultural. Khususnya terkait dengan struktural, di mana jabatan di negeri ini sering diwarnai dengan suap dan sogok. Sejauh mana kita bertahan untuk tidak melakukan praktik tersebut, andai banyak yang melakukan praktik tersebut. Orang yang tidak religius atau bahkan ekstrem kiri, yang bisa berakibat kedudukan-kedudukan strategis jadi mereka yang menguasai. Ini pertanyaannya kok nggak ada tanda tanyanya ya Pak? Pak Khalid mungkin bisa open mic langsung aja. Ya, saya Ini mau memahami maksudnya. Sudah dipahami sama Ustaz Hendri. Terima kasih. Ya, jadi di struktural kita mau jadi PNS harus nyogok, ya kan? Kita mau naik jabatan harus nyogok. Gimana gitu? Nanti kalau saya bacakan fikihnya jangan kaget ya. Fikihnya itu begini, kalau orang nyogok itu karena keinginan orang yang lebih berkuasa dari kita, dan kita tidak akan mendapat hak kita kecuali dengan itu, maka dalam fikih diperbolehkan. Ya. Contohnya, Anda nggak dilepaskan kalau ditangkap oleh polisi, misalkan. Ya. Anda harus bayar. Nah, maka kemudian Anda membayar. Itu Anda nggak berdosa. Ya. Cari SIM sampai mati nggak dapat SIM-nya. Ya. Kecuali dengan membayar lebih. Ya, membayar lebih itu kan dianggap suap atau sogokan. Ya. Kalau dengan itu Anda nggak dapat SIM, ya Anda bayar itu. Ya. Tetapi kalau Anda yang menginisiasi, Anda yang memulai, Anda yang melakukannya, nah itu Anda akan mendapatkan dosa. Ya, jadi kaidah fikihnya seperti itu. Di saat memang itu hak kita yang nggak terpenuhi dan itu terpaksa, karena itu tekanan dari orang yang lebih berkuasa, maka Anda boleh ya melakukan. Demikian ya. Pak Khalid, barangkali sudah menjawab atau belum? Terima kasih. Ya, terima kasih. Memperkuat saja itu, karena ada yang saya terima seperti itu, kok kaidah fikihnya agak aneh seolah-olah, tapi asal tidak kita inisiasi sendiri dan memang tidak ada jalan lain selain itu, yang saya tangkap kira-kira itu. Ya, benar. Kira saya tapi bisa jangan pahami. menganggap Satu lagi barangkali keadaan, Ustaz Hendri. Monggo Pak Khalid. Ya. Satu kali barangkali Ustaz Hendri. Terkait dengan Ustaz, maaf saya tidak open, lagi jaringannya kurang bagus. Terkait dengan cerita Nabi Yusuf tadi, yang saya tangkap menariknya itu beliau menawarkan diri ya untuk menjadi. Saya agak putus-putus sekali. Beliau Nabi Yusuf itu menawarkan diri untuk menjadi Menteri Keuangan. Pertama pertanyaan saya, beliau Nabi Yusuf itu berada di negeri kafir dalam tanda petik atau negeri tauhid ya. Yang kedua, apakah ini juga bisa menjadi dasar bahwa kita boleh mengajukan diri untuk menempati jabatan tertentu dengan mungkin kita meyakinkan diri mampu melakukan itu. Nah, itu saja kira-kira. Syukran. Ya, terima kasih. Memang
berbicara masalah jabatan ini itu harus proporsional. Ketika kita berbicara proporsional, ya dalil ekstrim kanan dan ekstrim kiri harus kita ambil ya dalilnya. Karena ada dua dalil. Misalkan Abbas, pamannya Rasulullah SAW itu minta jabatan pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya paman, saya nggak akan memberikan jabatan itu kepada orang yang meminta atau orang yang berambisi terhadapnya. Ya. Ini terlalu ke kanan, ya kan? Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu. Kenapa? Orang yang meminta dan berambisi terhadap jabatan, itu ujung-ujungnya adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan atau untuk memanfaatkan jabatan. Ujung-ujungnya biasanya itu. Ya. Nah, tetapi di sisi lain kita melihat Nabi Yusuf alaihissalam itu meminta jabatan. Karena apa? Karena kapasitas beliau hafizun alim. Beliau itu memang orang yang hafiz itu menjaga diri, ya orang yang alim dan berpengetahuan. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Jadi meminta dan ambisi itu harus dikomparasikan dengan menawarkan diri kita terhadap jabatan itu. Ya. Nah, komparasi ini harus seimbang. Ya. Kita dianggap menyia-nyiakan amanah. Jabatan itu kan amanah. Sehingga kata Rasulullah SAW saat itu Abu Dzar itu meminta jabatan juga. Cuma Rasulullah SAW mengatakan, ya Aba Dzarrin innaka dha'ifun. Ya Abu Dzar, sesungguhnya kamu tuh dhaif. Dhaif itu maknanya apa? Apakah Abu Dzar itu lemah secara fisik? Abu Dzar itu dalam perang Tabuk dia berjalan kaki. Ya, yang lainnya naik kuda, jalan kaki sendiri dia. Berarti fisiknya kuat. Apakah lemah imannya? Abu Dzar itu generasi pertama masuk Islam dan istiqomah sampai di Madinah. Tetapi namanya jabatan itu adalah seni manajemen, seni mengatur orang yang tidak semuanya bisa. Nah, disitulah Abu Dzar itu nggak bisa. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebut innaka dhaifun, kamu lemah, wa innaha amanatun, jabatan itu amanah. Wa innaha khisyun wa nadamatun yaumal qiyamah, jabatan itu nanti jadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Kecuali dua hal. Pertama, orang yang mendapatkan jabatan dengan benar dan orang yang memanfaatkan jabatannya dengan benar. Itu yang nggak menyesal. Nah, dari sini kita kan proporsional ya. Ya, memanfaatkan jabatan dengan benar, mengambil jabatan dengan benar. Ya. Jangan sampai kita menzolimi yang harusnya berhak mendapatkan jabatan si A. Gara-gara kita pakai suap, si A nggak jadi dapat. Ya, bisa dipahami ya. Kita yang menyuap, nah itu nggak berhak kita. Tetapi jangan sampai pula ada si B yang tidak berkapasitas kita biarkan menduduki jabatan. Padahal kita lebih berkapasitas, kita harus menawarkan diri. Makanya datangnya kiamat diantaranya ya ketika amanah itu disia-siakan, jabatan itu disia-siakan dengan cara apa? Idza usnidal amru ila ghairi ahli. Kalau persoalan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, sekarang ini kan komisaris ya yang penting mau jadi komisaris dibayar aja. Dong enggak dengan pekerjaannya, enggak dong. Jadi, nah ini yang menyebabkan fangtadhiris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Nah ini yang harus dikomparasikan dengan seimbang. Jangan hadis yang meminta jabatan berambisi enggak boleh. Sehingga saya juga enggak menawarkan diri untuk mendapatkan jabatan. Padahal pesaing saya orang yang sama sekali enggak berkapasitas dan orang jahat. Nah itu jadi keliru. Ya. Nah, kalau sesama muslim yang baik bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Tidak bermain kasar, tidak bermain curang, ya kan? Nah, kemudian berlomba-lomba untuk kebajikan itu juga diperbolehkan. Nah, demikian ya. Jadi jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Yang terlalu ke kanan, pokoknya jabatan itu enggak baik, saya enggak akan pernah mengajukan diri.
Yang terlalu ke kiri, apapun caranya saya harus dapat jabatan. Nah, itu terlalu ke kanan dan ke kiri, ditarik ke tengah-tengah. Ini adalah amanah. Ya. Kita harus menawarkan diri, apalagi ketika berhadapan dengan orang yang dia itu tidak berkapasitas, apalagi jahat. Demikian. Oke, baik. Ada 2 pertanyaan di kolom chat dan ada 1 yang raise hand, Pak Kurniawan Irianto. Kita ke yang Pak Kurniawan kayaknya tadi lebih dulu. Monggo Pak Iwan, jika ingin bertanya. Iya, makasih Ustaz. Ini mohon izin bertanya dan tidak membuka kamera karena kondisi jaringan tidak begitu bagus. Saya ada 2 pertanyaan, ya ini untuk meramaikan diskusi juga. Jadi misalkan ada seorang laki-laki Muslim berkewarganegaraan Amerika misalkan. Kemudian dia berprofesi sebagai tentara. Suatu saat dia ditugaskan ke Afghanistan untuk menjaga markasnya di sana. Dan pada saat itu ada serangan dari kaum muslimin lokal yang ingin menghancurkan markas tersebut. Pertanyaan saya adalah ketika dia harus berperang melawan kaum muslimin yang lokal situ untuk mempertahankan markasnya, apakah ini disebut juga sebagai membela negara atau seperti apa, Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana sih posisi antara membela negara dengan agama? Apakah kita harus membela agama secara mutlak atau seperti apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi posisi Amerika menyerbu Afghanistan itu sudah salah. Jadi dia sudah melakukan perbuatan yang salah, itu bukan membela negara, tetapi mau menghancurkan negaranya orang lain. Ya. Nah, sehingga apapun yang dilakukan tentara Amerika di Afghanistan itu salah. Nah, ya, tidak dapat dibenarkan. Gitu. Kalau dia jadi tentara, ya harus disersi, resikonya di penjara. Ya kan? Seperti Muhammad Ali nggak mau ikut perang Vietnam. Ya. Karena dia mengatakan, saya nggak pernah berhubungan dengan Vietnam, saya nggak pernah punya musuh di Vietnam. Kok sekarang saya disuruh perang lawan Vietnam, ya nggak mau dia. Ya akhirnya dipenjara. Nah demikian ya. Sementara orang-orang Afghanistan, dia membela negerinya yang mau dijajah oleh orang dari luar. Ya, sehingga dia punya kewajiban untuk mempertahankan dan mengusir orang-orang itu dari negeri. Demikian ya. Kemudian ada orang, apa lagi pertanyaannya? 2 ya? 2 atau 1? 2, Ustaz. Jadi yang kedua adalah bagaimana posisi antara membela negara dengan agama. Kalau semisal dia itu berada di negara non-Islam atau kafir, kemudian dia harus mempertahankan dirinya, apakah ini juga termasuk membela negara atau seperti apa? Ya, kalau kita tinggal di negara lain, menjadi warga negara di situ, tetap tidak boleh ada negara lain yang mau menjajah negeri kita, itu nggak boleh. Ya, karena masing-masing negara itu punya kemerdekaan. Bisa dipahami ya? Kalau kita ingin merubah Amerika, nggak usah memerangi Amerika. Tetapi kita mengirimkan ustadz-ustadz ke sana untuk melakukan perubahan-perubahan secara kultural dan struktural di sana. Bukan dengan peperangan bersenjata. Apalagi perang bersenjata era teknologi sekarang ini tidak hanya tentara yang merasakan akibatnya. Masyarakat sipil juga kena, ya yang dibom itu yang masyarakat sipil itu. Kalau zaman dulu perang pakai pedang itu kan cari area, di mana areanya, disitulah kita bertempur. Ya. Nah kalau sekarang areanya di mana-mana, ya bisa dipahami ya. Jadi negeri yang menyerbu negeri lain itu nggak bisa dikatakan benar, walaupun bajunya pakai jubah jenggoten, ya dahinya hitam, pakai surban, teriak takbir Allahu Akbar, tindakannya keliru. Karena dia mau menyerbu negeri orang. Nah, kalau di Palestina beda. Kita ingin membebaskan karena itu negeri rakyat Palestina yang dijajah oleh Israel. Israelnya harus keluar dari situ. Nah, itu baru benar. Ya. Demikian. Oke, masih ada 2 pertanyaan. Saya bacakan dua-duanya ya Ustadz. Untuk ini 2 pertanyaan terakhir karena sudah 11.30.
Yang pertama adalah jika misalnya kita dipilih menjadi pejabat, misal jadi menteri, apakah kita bisa menolak atau itu termasuk tidak cinta negeri? Maksudnya mungkin menolak menjabat itu apakah tergolong tidak cinta negeri? Kemudian yang kedua, misal di negeri sendiri karyanya kurang dihargai. Contohnya seperti beberapa ilmuwan kita yang akhirnya ke luar negeri karena di sana karyanya lebih dihargai. Untuk kasus tersebut bagaimana pendapat Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, kalau kita dipilih menjadi menteri, ya, apakah kita menerima atau menolak? Kalau kita itu personal, nggak punya organisasi, nggak punya komunitas, ya, apalagi nggak punya jamaah gitu ya, ya Anda putuskan sendiri. Ya, apakah ketika saya menjadi menteri itu akan membawa kebaikan bagi negeri ini, ataukah membawa kerusakan? Nah itu diukur sendiri. Bisa jadi setelah Anda jadi menteri kok semakin rusak negerinya. Nah Anda bisa mundur. Ya, ya bisa dipahami ya. Walaupun nikmal malus soleh li rojulis soleh ya. Kekayaan dan harta yang baik itu lebih berhak untuk diterima orang yang soleh. Misalkan Anda jadi menteri, dengan itu Anda punya kekuatan, ya, bisa membantu masjid, bisa mengurangi kemaksiatan, ya, bisa menambah kebaikan. Nah itu Anda terima itu, ya, jadi menteri. Kalau Anda berada pada posisi di jamaah atau di organisasi, nah Anda mestinya bermusyawarah dulu, ya, dengan organisasi itu bagaimana sebaiknya. Nah gitu ya, jadi tidak matematis diterima atau ditolak. Kemudian karyanya kurang dihargai. Nah karya yang kurang dihargai itu silahkan. Artinya kan tidak dipakai di negeri kita. Maka kalau maslahat di negeri nggak bisa dipakai, maka maslahat untuk insaniah kita pakai. Ya, untuk seluruh manusia, karena karya ini bukan untuk Indonesia aja. Kan ini tidak dalam rangka menghancurkan Indonesia, misalkan ya. Saya tidak dalam rangka menghancurkan Indonesia, tetapi temuan saya nggak dipakai. Ya saya pakaikan ke luar negeri, supaya dari sisi teknologi, sisi ilmu pengetahuan, dan lain-lain, itu bermanfaat buat manusia semuanya. Apalagi memang ini karya saya nanti buat peradaban akan membawa dampak yang luar biasa. Saya sampaikan aja. Ya, boleh kita ke luar negeri. Karena kita tidak menghancurkan Indonesia. Seperti Habibie, ya dia dipakai di Jerman untuk teknologi pesawat terbang karena di Indonesia nggak dipakai. Dan ternyata orang-orang seperti ini banyak ya. Ya di luar negeri dia jauh lebih teroptimalkan seperti kemarin yang Dr. Warsito itu menemukan alat untuk terapi kanker itu nggak diterima, akhirnya ke Jepang. Ya. Nah itu boleh karena hasil temuan dia, ilmu dia itu maknanya bukan hanya dihargai ya. Kalau dihargai kan terlalu personal, tetapi bermanfaat untuk peradaban manusia, bermanfaat untuk kemaslahatan publik dunia, maka ya kita lakukan. Demikian ya, bukan dalam rangka menghancurkan negeri kita sendiri. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup karena ini waktunya juga sudah habis, sudah selesai jam 11.30 lebih 4 menit. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Abdullah Sunono dan Bapak Ibu yang hadir di pagi sampai siang hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi 1 bulan ke depan dengan tema yang berbeda mungkin ya. Ustadz, kami minta kesediaan Ustadz untuk memimpin doa di penghujung acara ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma taqabbal minna du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa qiyamana wa kulla a'malina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wal corona wa sayyi'il asqam. Allahumma idfa'annal bala wal waba wal corona wal fahsya wa syada'id wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassatan wa an sa'iri biladil muslimina ammatan. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin. Baik, kita sempurnakan acara kita hari ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Abdullah Sunono. Semoga di lain kesempatan bisa mengisi kajian di tempat kami lagi, dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Kurang lebihnya dari saya sebagai panitia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu. Makasih. Assalamualaikum.